Menilik ke sejarah leluhur, ramalan sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada gambar pukul-pukulan, jadi pertentangan. Oh, agama. Beberapa ramalan dalam budaya Jawa dipercaya akan mempengaruhi seluruh daerah di Nusantara selama beratus-ratus tahun. Nah, setelah koro-koro ini muncullah santri optimis. Masa depan selalu menjadi misteri sejak awal peradaban manusia. Benarkah perjalanan sejarah manusia sudah diramalkan para leluhur? Perayaan pergantian tahun sering sekali menjadi momen untuk membuat harapan memasuki masa kehidupan yang baru. Ramalan menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu untuk mendapatkan bocoran berbagai kejadian dan perjalanan nasib di tahun yang baru. Menilik ke sejarah leluhur, ramalan sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan, beberapa ramalan terus diceritakan secara turun-menurun selama ratusan tahun dan masih dipercayai hingga sekarang. Salah satu ramalan yang paling sering menjadi bahan perbincangan adalah ramalan tentang hari akhir. Selain ramalan lisan, ada pula ramalan bentuk tradisional yang digambarkan di dinding-dinding goa. Beberapa orang berpendapat gambar itu merupakan ringkasan pengalaman masyarakat saat itu. Namun banyak juga yang meyakini gambar-gambar itu merupakan ramalan yang ditinggalkan untuk masa depan. Berbagai bukti inilah yang meyakinkan orang bahwa tradisi ramal adalah salah satu jejak leluhur yang masih bertahan sampai sekarang. Lama ya ketemu. Iya. Ya habis jalan-jalan ke Padang ya katanya. Iya, kemarin habis syuting di Padang. Aduh, senengnya. Iya, Mbak Endang sekarang kan mau awal tahun 2017 nih. Iya. Prediksi apa dari Mbak Endang yang menggemparkan di tahun 2017? Yang pasti kondisi alam ya memprihatinkan. Karena pas kemarin ngeliat, apalagi dengan berbagai media dicoba dilihat, alam itu murung sekali. Iya sih, Ana juga sempat sempat mimpi beberapa kali tuh ya seperti itu. Jadi lebih ke kejadian alam yang seperti Iya. mulai rapuh Angin. dan angin. Iya. Tanah bergerak. Bergerak. Iya. Betul. Dan magma yang terus kayak membuncah-buncah gitu. Iya, ya. menggoncang. Iya. Dan kalau masalah politik makin panas. Politik berarti makin panas ya di 2017. Iya, dibutuhkan sikap yang bijak dari para pemimpin kita supaya tidak menjadi bola salju yang justru malah melibas mereka Iya, sendiri. makin membesar dan membesar. Betul. Nah, kalau untuk artis, Karena hawanya panas 2017, makanya saya ngingetin supaya coba belajar menahan emosi, menahan bicara yang bisa menyakiti pihak lain. Karena ini kayak tuntut-menuntut jadi malah makin rame gitu di 2017. jadi intinya kita harus lebih berhati-hati dalam Betul. berucap dan bertingkah mungkin Betul, ya, Mbak betul. Endang, supaya saling menjaga perasaan. Iya. Dan saling- kalau dunia pernikahan di kalangan artis ini juga rentan sekali terjadi kasus gugat-menggugat atau ya gugat cerai. Banyak juga menimpa di yang pernikahan di atas 5 tahun. Yang pernikahan berarti untuk artis-artis senior. Masih bisa dibilang itu masih tengah-tengah ya, Masih tengah-tengah, belum senior. belum Yang senior kan senior, 20 ya. tahun ke atas gitu. Betul. Bahkan ada yang masih bisa dibilang masih muda sekali umur perkawinannya, tahu-tahu Bercerai. Iya. Biasanya media apa yang paling gampang untuk meramal seseorang? sebenarnya nggak pakai kartu tarot juga nggak sering ya saya lakukan. Tapi kalau paling gampang di jalan ketemu, coba lihat garis tangannya gitu. Bisa pakai
pakai garis tangan juga ya? Ana kalau mau mempraktekkan langsung bisa tarik, mungkin ada teman atau ada yang dikenal. Berarti boleh ya Ana tarik siapa aja ya? Mana? Nah. Ada nggak ya? Oh, sini sayang, sini bentar. Maaf ya, ganggu Anak sebentar. orang dicomot, cantik Namanya lagi. siapa? Nama siapa? Oh, Rara. Rara. Rara, Kak Ana minta waktunya sebentar. Kebetulan nih ada Mbak Endang yang ahli ramal meramal. Dan Rara sekarang boleh dong diramal, mumpung ada kesempatan dilihat dari Boleh awal. lihat garis tangannya Ya, ini, soalnya nggak apa-apa nggak bawa ya? apa-apa, jadi paling gampang ngelihat. Yang baik-baik aja. Oh Yang iya baik-baik dong, aja. coba lihat. Biar diaminin. Kamu kidal nggak? Enggak. Nggak, oke yang kiri. Oh, berarti yang kiri ya. Karena nggak berpengaruh. Iya. Lihat garis tangannya, perasaannya tuh sensitif banget ya. Oh gitu. Gampang tersentuh. Sesuai sama wajahnya sih ya. Baperan ya kalau zaman sekarang bilangnya baperan. Sebenarnya kalau digali potensinya Rara ini, Rara termasuk punya kecerdasan yang lebih. Memang ada rasa nggak percaya diri. Misalnya besok mau ngadepin ujian, kayaknya nggak yakin nih bisa dapat nilai yang bagus gitu ya. Jadi santai aja. Padahal kalau mau lebih keras lagi, ini garis tangannya, ini garis kepala nih. Ini menunjukkan garis tangan orang yang cerdas. Kenapa nggak semakin tegas? Karena kamu belum memacu. Iya. Coba terus berjuang, ini akan kenceng loh garisnya. Karena dia garis tangan seseorang itu bisa bergerak lebih tajam. Iya, pokoknya yang baik diaminin. Makasih banyak ya Ra ya, anak cantik. Terima kasih ya. Ana mau cari satu lagi. Iya. Halo adek, namanya siapa? Lestari. Ini kenalin. Halo, Mbak Endang. siapa namanya? Lestari. Dek, kebetulan di sini nih Kak Ana ada Mbak Endang juga yang ahli ramal meramal. Ada mau nggak diramal? Cuman pakai dilihat dari garis tangan aja Garis ya Mbak tangan Endang? aja, nggak Garis pakai yang tangan aja. aneh-aneh. Ha-ha. Coba kita Boleh? lihat ya. Iya, Lestari. Lestari Umur berapa? 19. Penasaran soal apa? Coba, Jodoh. coba lihat garis tangannya. Kayaknya Lestari termasuk orang yang nanti cepat menikahnya. Amin. Tapi nggak boleh cemburuan. Lestari orangnya cemburuan. Cemburuan ya? Iya. Iya. Terus orangnya keras Lestari itu. Kalau udah punya kemauan harus Keke mungkin ya. dituruti. Nah itu jangan diterapin ke pasangan. Yang ada nanti kamu kalau punya pasangan bubar jalan terus. Harus sabar, harus ngertiin, terus harus saling mengisi. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Satu pertanyaan lagi boleh deh ya Mbak Oh Endang iya ya. boleh, boleh. Keuangan, Rezeki. ya rezeki. Ya sekarang lagi ngumpulin ya. Lagi ngumpulin buat apa Lagi nih? ngumpulin buat masa depan, Amin. supaya nggak nyusahin Alhamdulillah. orang tua. Biar kalau memang rencananya bisa nikah muda, udah punya persiapan, ya Gak kan? nyusahin orang tua, maksudnya alhamdulillah. Memang Lestari termasuk anak yang mandiri. Udah lama kan, ya apa maksudnya nggak ngebebani orang tua, dan malah ngebantu orang tua ya sekarang ya. Alhamdulillah, semoga Ya, lancar, makasih sukses banyak ya Lestari ya, sukses ya. Ya, semoga lancar, sukses, makasih banyak ya. Iya, makasih. Endang, di belakang ada orang satu Iya. lagi. Boleh nggak Ada kalau lagi. kita ramal lagi? Boleh, kita Boleh. coba ya. Tapi kelihatan kayak Lagi lagi, ngurung. lagi kayak gelisah gitu. Iya, iya. Ayo. Halo, Dek. Kenapa bengong? Lagi bengong. Namanya siapa? Meli. Ini perkenalkan. Halo, Mbak Endang. Kenapa kayak lagi galau, bengong gitu? Lagi ada masalah? Mau diramal nggak sama Mbak Endang Tarot? Enggak. Mau nggak? Apa dicoba dikit aja? Coba dikit aja. Karena soal percintaan kan. Nah, tuh belum dilihat kan? Apalagi kalau dilihat dari garis tangannya Mbak Iya. Endang ya. Kita lihat dikit aja ya, garis tangan. Nggak Garis pakai tangan macam-macam aja, nih. nggak apa-apa. Yang paling gampang, Mau soalnya. lah. Yuk. Coba. Daripada bengong Kidal sendirian. nggak? Tangan kidal nggak? Kidal nggak? Oke, berarti kita lihat kiri. Kenapa lagi ada sesuatu yang kayaknya disimpan di dalam hati? Gelisah,
ada satu ketakutan, takut apa yang diinginkan nggak terjadi. Dia kayaknya kayak gimana ya? Sekarang mungkin sedang menjalani sesuatu tapi takut apa yang dijalankan bisa banyak kendala. Jawabnya Itu yang bikin siapa tadi namanya? Meli. Yang bikin Meli murung nggak? punya rasa penasaran yang cukup tinggi, tapi ragunya juga besar. Iya. Atau kalau mau lebih jauh lagi untuk kita lihat, mendingan Meli sama Ana ke rumahku aja. Iya, orang Ana Kita juga. buka semuanya. Nah, mau nggak? Yuk ke rumah Mbak Endang aja yuk. Kak Ana juga Deket. sama. Deket Nanti kok. bisa dilihat. Deket dari sini, jadi bisa dilihat dari bunga, wajah, suara, dan yang pasti bisa kelihatan apa yang terjadi lewat kartu tarot. Mumpung nih, Mumpung. oke? Ya, Siap? deket kan ya Mbak Endang ya? Deket. Tuh di situ. Jadi hati, jadi boleh deh dicoba karena cintanya sedang galau. Iya. Oke? Kiamat atau sering disebut dengan akhir zaman selalu membuat orang bergetar jika mendengarnya. Maka tak heran ramalan akhir dunia sering muncul menunjukkan keganasan alam. Salah satu yang sempat menggemparkan adalah ramalan kalender Maya yang menyebutkan bumi akan hancur pada tanggal 21 Desember 2012. Tanggal tersebut dianggap sebagai akhir penanggalan dunia. Dengan demikian, maka kehidupan di dunia dipercaya akan berhenti pada tanggal tersebut. Banyak ramalan lain yang menyebutkan soal kemarahan alam yang mengakibatkan berakhirnya peradaban. Ramalan itu melihat alam. Melihat alam itu kemudian membuat ramalan tentang alam itu akan marah, akan ngamuk karena antara lain telah dirusak oleh manusia. Dan semua itu atas kehendak Tuhan. Ramalan bencana yang mengakibatkan banyak korban manusia bukan hal baru. Di beberapa kebudayaan, ramalan bencana telah ada dan diturunkan selama beberapa generasi. Di kebudayaan leluhur, peramal memiliki peran penting dalam aspek kehidupan berkelompok. Peramal menjadi cendekia yang bisa menangkap tanda-tanda alam sebelum terjadinya bencana alam yang akan merubah tatanan kehidupan manusia. Setiap tahun itu kan pasti ada bencana alam gitu. Jadi kalau orang itu kemudian memprediksikan bahwa tahun depan akan terjadi bencana alam gitu ya, tentunya ya bisa aja benar itu. Karena memang faktanya bencana alam itu sering terjadi gitu, seperti itu. Bencana alam itu bisa diramalkan lewat pertanda ya. Pertanda-pertanda yang dikeluarkan oleh alam. Makanya misalnya ada seseorang yang meramalkan bahwa beberapa abad lagi ada letusan atau bencana besar yang akan memporak-porandakan sebuah bangsa. Ya biasanya memang di dalam setiap peradaban ada. Ramalan kemarahan alam selalu menjadi tanda tanya besar karena baru bisa dibuktikan setelah bencana terjadi. Dulu manusia Indonesia sangat menghormati alam. Kalau misalnya mau pindah rumah, itu dia beli tanah di suatu tempat. Itu mereka yakin tanah itu sudah ada penghuninya berupa makhluk halus. Kemudian dilakukan selamatan supaya mau pindah kemari supaya tidak saling mengganggu. Kita bisa hidup bersama atau kalau mau Anda kami pindahkan ke tempat lain, entah ke tempat pohon, entah ke gunung dan lain sebagainya. Ya, silakan duduk. Aduh, Makasih. akhirnya bisa ada di
ruangan kerja saya. Iya, alhamdulillah. Sampai lama nggak ketemu juga Iya, sama Mbak Endang. Lama. Tapi lucu juga tadi ya. Kita buka lebih banyak nanti. Iya, ya. di sini ya Mbak Endang. Oh. Jadi ketika anak menarik Meli, Ana juga punya harapan, mumpung lagi sama Mbak Endang nih, siapa tahu dengan praktek Mbak Endang bisa lebih dipecahkan. Karena memang dia juga seperti nggak percaya dengan hal-hal seperti ini, tapi banyak rasa penasaran kan, Iya. jadinya Banyak yang seperti itu, kadang-kadang gini, oh masa sih, tapi coba tanya deh, siapa tahu gitu, hubungan misalnya lagi deket sama seseorang, kedepannya bisa serius nggak sih, masa cuma pacar-pacaran aja, gitu kan. biar rasa penasaran dan rasa tidak percaya dia juga terpecahkan, Mbak Endang. Jadi benar Meli mau dilihat lagi nih, soalnya tadi kan kita lihat pakai garis tangan. Oh iya. Di sini bisa ngelihat nanti pakai kartu tarot, terus ada juga bunga. Ini kita buka langsung ya. Ya. Oke. Saya mau ditanya Meli, silakan, mumpung di sini. Ya. Ya. Kita lihat ya. Ini sekarang kan yang sudah dilakukan sama Meli udah meluaskan nih hubungan, melebarkan sayap ke kiri ke kanan itu penting kalau buat berkarir, linknya diperluas. Banyak kok sekarang kayaknya yang harus dikerjakan. Gitu. Nah untuk depannya, apakah bisa memegang ya, manjang? Kalau aku bilang kalau dari ini ya, kayaknya bisa. Nah, as tongkat, megang kamu bisa. Bisa. Meli bisa megang. Seandainya Meli di sini terlihat punya peluang, Meli harus cari cara bagaimana untuk mengisi atau bisa berkompetisi dengan orang-orang yang sudah lebih dulu, gitu, senior. Belajar dari mereka, terus cari cara-cara seperti apa mereka bisa sukses. Pertanyaan keluarga kan memang mintanya bla 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 bla, jadi memang harus smooth masuknya tuh, jangan yang ya dia tapi ini lah langsung lo nggak boleh gitu. Udah ada gambar pukul-pukulan, jadi pertentangan. Oh agama, aduh emang pasti berat ya kalau agama Mbak Endang. Pertentangan kan? Keyakinan soalnya kalau agama. Udah ada perlawanan nanti dibawa ke sana. Iya. Mbak Endang, kalau meramal kartu, meramal pakai media kartu ini yang dilihatnya dari apa? Gambarnya kah? Ya, jadi sebenarnya kartu ini buat saya medium aja gitu. Media, Karena media, jadi kalau udah satu itu buat saya ngebuka banyak. Nggak harus banyak gitu. Satu aja, satu pertanyaan kita buka satu terus saya udah kayak seret semua lembaran kebaca gitu. Anak pengen tahu nih dari gambar-gambar ini. Kalau ngambil lagi yang ada di sini boleh nggak? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa. Anak pengen ini nih. Nah kalau ini nih gambarnya. Judgment, Iya. karma. Oh. Jumlah kartu yang dipakai ahli tarot bisa bervariasi, tapi pada umumnya ramalan tarot menggunakan 78 kartu. 22 kartu disebut kartu mayor, sementara sisanya 56 kartu disebut kartu minor yang dibagi menjadi 4 golongan elemen gambar. Mbak Endang, untuk perbedaan kartu mayor dan kartu minor itu apa ya? Kalau kartu mayor itu lebih banyak mewakili unsur spiritual. Kalau kartu minor itu ada pembagian elemen. Jadi kalau koin itu tanah, piala itu air, pedang itu angin, kemudian tongkat itu api. Nah, nih ada kartu ya. Aku tunjukin ya. Iya. Ada kartu yang satu lagi. Biar Oh ini beda ya kartunya ya? sama-sama, Oh, cuma sama. pelukisnya beda. Maksudnya yang buat beda. Ini sama-sama dari Eropa tapi ini gambaran kartu-kartu Ini kartu apa? mayor. Oh ini mayor. Ada The Fool, si Bodot, ini pesulap, kemudian ini The High Priestess.
Sebagai salah satu tradisi warisan leluhur, ramalan masih menjadi pro dan kontra karena sulit dibuktikan kebenarannya. Semakin berkembangnya zaman, dunia ramal pun mengalami perkembangan dalam proses meramal untuk memprediksi kehidupan seseorang dengan bantuan alat, mulai dari kartu tarot, bola kristal, hingga media lainnya. Ramalan tarot merupakan hasil adaptasi dari tradisi kebudayaan luar yang digunakan di era modern. Tujuannya untuk lebih membuktikan ramalan melalui penjelasan gambar yang terdapat di setiap kartu. Pengertian ramalan atau bahasa modernnya prediksi adalah pendapat seseorang tentang masa depan dari baik secara ilmiah maupun secara non-ilmiah atau spiritual. Dalam sejarah, peramal termasuk sebagai salah satu pekerjaan tertua di dunia. Bahkan di beberapa kebudayaan, peramal mendapat posisi tinggi dalam pemerintahan. Sepanjang sejarah manusia selalu butuh ahli nujum atau semacamnya, tukang ramal dan lain-lain, karena sesungguhnya manusia penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dihubungkan dengan nuansa mistis, profesi peramal kadang mendapat stigma negatif. Padahal di zaman dahulu, kemampuan meramal sangat dihormati. Dalam konteks modern, bisakah ramalan dirasionalisasi? Ada yang meramal secara ilmiah. Misalnya Sri Mulyani, Menteri Keuangan, membuat ramalan tentang ekonomi, tentang pengangguran. Itu semua dasarnya ilmiah. Tetapi ada juga yang berdasarkan kemampuan spiritual seseorang. Katakan lagi Joko Bodo, katakan lagi Kusumo, itu membuat ramalan-ramalan berdasarkan kemampuannya. Ramalan spiritual berkembang dalam berbagai bentuk. Tidak ada pakem pasti dalam cara meramal dan media yang dipakai untuk meramal. Di tradisi Nusantara, tidak ada ramalan yang menggunakan kartu sebenarnya. Tradisi kita meramal adalah memakai mantra dan memakai bantuan makhluk halus. Tak semua cara meramal mudah diterima logika. Misalnya dengan melihat daun teh atau ampas kopi. Di Cina ada yang lebih aneh lagi. Ada yang meramal dengan memegang payudara kliennya. Video pendek proses ramalan ini sempat membuat heboh di media sosial. Bayangkan manusia hidup di dunia ini kan udah ribuan tahun yang lalu gitu. Dan abad demi abad itu kan ada ilmu-ilmu tertentu gitu. Dan tentunya sesuatu itu juga apa yang diramalkan oleh seseorang itu kan juga belum tentu salah gitu. Karena sebenarnya semua ilmu yang ada di muka bumi ini kan sebenarnya untuk memprediksi, untuk meramalkan sesuatu. Anda boleh percaya boleh tidak ya kan, terhadap ramalan, tapi saya kira ramalan harus dihormati sebagai produk intelektualis. Kak, aku jadi tambah penasaran ya. Kenapa? Tentang banyak hal ya, tentang dia ya. Iya. Ya udah, kalau penasaran mau lihat pakai bunga dan suara. Oh, bisa juga ya? Iya. Itu maksudnya gimana Mbak Endang? Masuk ke frekuensi suara dia. Sebenarnya apa yang harus dilihat dalam diri Meli sama bagaimana supaya situasinya itu bisa lebih stabil. Dari suara dan bunga. Bunga. Menarik tuh. Mel, dicoba aja yuk. Mau? Boleh. Ya. Ayo. Yuk. Di mana tuh, Mbak, Oh. tempatnya? Masih di sini kah? Enggak, kita pindah aja. Oh, pindah sana. aja ya? Iya, Oh, kita boleh, pindah boleh. dalam aja Yuk. yuk. Memilih metode ramal yang cocok tak selalu mudah. Bahkan ada orang yang pergi ke beberapa peramal untuk meyakinkan ramalan yang didapatkan adalah ramalan yang tepat. Rasa kepenasaranan manusia sejak Homo sapiens pertama ada, katakanlah begitu, memang sudah ada ya. Bahwa apa sih yang akan terjadi di masa depan, sehingga orang-orang penasaran rame-rame datang ke tukang ramal. Kejanggalan di alam kadang membuat masyarakat penasaran dan menciptakan ramalan sendiri. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan menjadi sarana coba-coba untuk meramal kejadian di masa depan. Dan kadang menghasilkan prediksi jitu. Nah misalnya kayak kasus
Paul Sigurita itu waktu Piala Dunia 2010 ya, Afrika Selatan. Itu kan karena si Paul pada beberapa pertandingan penyisihan 3 kali berturut-turut dia selalu tepat memilih bendera negara yang akan memenangi pertandingan. Nah kemudian orang ramai membicarakan dia, tapi toh setelah Piala Dunia terbukti dia juga berkali-kali salah. Tapi memang medium binatang sebagai alat ramalan memang sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Bila menengok sejarah, ternyata hewan memang dipakai sebagai media oleh ahli ramal. Pada zaman Mesir kuno, kucing dianggap sebagai binatang sakral yang memiliki kekuatan lebih untuk dijadikan media ramal. Makanya para penasehat Fir'aun, penasehat spiritual Fir'aun kan konon selalu memelihara kucing. Gitu. Di dalam masyarakat Jawa misalnya, orang percaya terhadap kerbau. Misalnya tentang ramalan tentang panen, tentang kalau kerbaunya jalan ketika membajak jalannya megal-megol, panennya akan gagal. Kalau jalannya lurus, panennya akan berhasil. Gitu. Ada kepercayaan seperti itu di pedesaan Jawa. Tak hanya binatang, acara animasi di televisi juga dipercaya bisa memberi ramalan jitu beberapa kejadian. Serial The Simpsons seakan memberikan tanda-tanda prediksi virus Ebola, serangan teror menara kembar 9/11, dan bahkan di episode yang menggambarkan anak-anak Simpson dewasa, disebutkan bahwa Donald Trump baru menyelesaikan jabatan presidennya. Ini dianggap sebagai ramalan karena episode tersebut ditayangkan 16 tahun lalu. Bahkan tayangan The Simpsons tahun 2000 menggambarkan kejadian yang hampir sama persis di tahun 2015. Walau banyak yang tidak menganggap serius, besarnya minat orang akan ramalan menjadikan tradisi ini akan terus ada. Rasa pahit yang pernah dirasakan itu yang membuat Ana jadi kuat. Iya. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai variasi dalam proses meramal. Seberapa kuat ramalan bisa memotivasi kehidupan? Bagi banyak kebudayaan, kelahiran merupakan momen penting yang menentukan karakter dan sifat seseorang. Dalam tradisi ramalan yang diwariskan leluhur di berbagai belahan dunia, mengetahui persis hari dan tanggal lahir menjadi faktor penting sebelum diramal. Orang Jawa mengenal weton, primbon, dan lain-lain. Ya, orang Yunani mengenal astrologi. Orang Aztec dan Maya juga mengenal perhitungan berdasarkan kalender dan lain-lain. Dalam beberapa kebudayaan, waktu lahir juga harus diingat secara detail. Karena letak posisi bumi di tengah kondisi alam semesta pada jam tersebut akan membawa pengaruh besar pada saat pertama manusia dilahirkan. Tapi tak semua orang mempercayai pentingnya tanggal lahir selain menentukan umur manusia. Perilaku setiap manusia itu kan bisa diprediksi gitu. Dan manusia hidup itu tentunya akan dipengaruhi oleh zaman gitu. Manusia lahir itu kan tentunya karakter anak ini akan dipengaruhi oleh orang tuanya kan gitu. Situasi sosial ekonomi waktu itu atau sosial politik waktu itu barangkali mencerminkan sebuah karakter. Bagi leluhur Cina, tanggal dan tahun lahir diklasifikasikan menjadi 12 sio yang diwakili berbagai lambang binatang. Selain sio, ramalan tanggal lahir yang paling umum digunakan di dunia adalah zodiak. Kata zodiak adalah diambil dari bahasa Yunani, zodiakos cyclos, yang berarti lingkaran hewan. Jadi hari kelahiran manusia itu ditentukan oleh letak konstelasi bintang. Berdasarkan utak-atik gatuknya orang-orang Yunani, orang yang lahir di tanggal itu dipengaruhi oleh rasi bintang yang jauh di sana dan akan mempengaruhi trait-nya si jabang bayi, akan mempengaruhi sifat, keberuntungan, dan lain-lain.
Bahasa Yunani kuno menggunakan zodiak sebagai pembagi bulan dalam satu tahun yang merujuk pada 13 rasi bintang. Namun dalam perkembangannya, satu dari 13 rasi tersebut dihilangkan dan menjadi 12 rasi bintang yang kita kenal saat ini. Jawa tidak pernah memakai zodiak yang semacam orang Barat sampaikan ya. Apa Gemini, Aries dan sebagainya. Tapi orang Jawa punya hitungan pawukon sebetulnya, wuku. Pada akhirnya kalau menurut saya lebih ke sugesti. Kita setiap tahun kan misalnya membaca zodiak yang dikeluarkan oleh berbagai media. Bisa saja apa yang dikatakan oleh zodiak itu ada yang benar, ada yang salah gitu. Atau sebenarnya berlaku umum. Sesuatu yang tidak bisa dinilai benar atau salah. Kan bisa aja orang akhirnya mencoba untuk menginternalisasi apa yang diungkapkan oleh zodiak itu. Sehingga manusia itu terdorong untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh zodiak. Walau terkenal sebagai budaya barat, banyak pakar menyebutkan bahwa sebelum bangsa Yunani menerapkan paten nama zodiak, bangsa Mesir kuno terlebih dahulu menciptakannya di sekitar abad keempat sebelum Masehi. Ya, wuku adalah cara hitungan orang Jawa yang sama seperti zodiak ya. Tetapi wuku ini hitungannya karakter hari sampai 30 hari per bulan ya. Jadi kalau seseorang lahirnya hari apa, wukunya landep, karakternya apa, hari apa, Sinto misalnya, wukunya Sinto, karakternya apa. Jadi lebih detail menurut saya. Tidak apa seperti yang apa orang Barat 12 zodiak ya. Beda-beda. Ayo, silakan. Kan tadi penasaran ya? Jadi kayaknya kita mau lihat nih, bisa juga peruntungan. Kayaknya kita perlu lihat lewat apa? Suara ya? Suara, Oke, tadi kan udah kita baca ya di situ. Apa yang Meli rasakan? Mulai agak percaya sih, cuman belum full gitu. Belum full ya? Masih kayak penasaran sedikit lagi. Aku baca lewat suara ya. Tadi Boleh. sambil ngerasain nih energinya gitu. Sebenarnya hubungan yang sering dijalani sama Meli dalam menjalin cinta nih ya, sering dalam keadaan rasa cemas, takut dikhianati lagi gitu. Itu yang aku rasain dari frekuensi suaranya, ada ketidakpercayaan dalam diri sendiri. Nah, kalau dari wajahnya Mbak Endang gimana nih? Dari wajah Meli nih menurut Mbak Endang? Wajah cantik tapi kalau nggak ada rasa percaya diri gitu ya, itu malah jadi downgrade. Untuk bicara, frekuensi suaranya bergetar. Terus menatap, kalau lihat kamera, kalau percaya diri itu beda loh. Kayak misalnya ngelihat lihat ke Ana nih, kita sama-sama bisa menatap. Tapi kalau Meli sendiri kayak ada rasa ragu. Endang, katanya tadi mau meramal lewat bunga untuk Meli ini. Langsung ya. Ya, buat yang cantik secantik bunga, ada bunganya. Nah, ada bunga cantik buat yang cantik. Bunga hidup, ada mawar, krisan, sedap malam. Terus caranya nanti gimana nih Mbak Endang? Meli bisa pilih satu, yang mana pelan-pelan ya. Dicabut, nanti kita baca. Kenapa yang dia pilih pink? Sebenarnya sama juga dengan aura yang lagi dirasakan, jatuh cinta. Iya. Tapi dibarengi atau digayuti dengan perasaan takut. Ada beberapa kuntumnya juga yang terlihat tercabik. Sudah mengalami 2 kali kayaknya yang kena banget rasa sakitnya dalam percintaan. Tapi kalau masalah ketekunan dalam bekerja, Meli termasuk orang yang tekun. Tumbuhan itu juga merekam setiap detiknya frekuensi-frekuensi kehidupan kita.
Ini untuk medianya bisa bunga, hanya harus bunga ini saja kah atau bisa bunga yang lain? Bisa. Ini kan apa yang ada bunganya bisa kita ya. pakai. Tapi kadang-kadang lagi ada di taman gitu sama ibu-ibu main dipetik aja Mbak Bisa, Endang ya. bunga ini. Iya. Dan yang Mbak Endang lihat itu apakah dari kuncupnya, mekarnya, atau warnanya bunga, dari apa yang biasanya dilihat? Semua. Oh, semua. Semua, tapi lebih kepada setruman kita pada bunga itu. Iya. Ah. Boleh saya ngambil? Boleh, Iya, silakan. harus disebutin untuk apa? Ah, Ambil aja untuk, boleh ambil ya, aja. kalau saya sih setiap tujuan hanya untuk keberkahan kehidupan dan keluarga. Amin. Iya. Coba kita Iya. lihat. Dari tadi, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Sudah pernah akhirnya. melewati sesuatu yang memang pedih-perih ya. Sering. Iya, dan sudah banyak air mata, tapi sekarang udah cukup kuat nggak nangis. Enggak, udah enggak Iya. mau. Sayang. Iya, bertahan, gini, bangkit dari sesuatu yang luar biasa berat. Bukan hal yang mudah, karena banyak yang sudah ditinggalkan. Sekarang Ana yang diinginkan adalah zero to hero. Dari sesuatu yang sudah pernah hancur, kayak apa yang dikerjakan akhirnya hilang gitu ya. Sekarang bangkit, memang tujuannya untuk sesuatu yang itu cerah, bahagia, udah nggak mau lagi kena intrik, pernak-pernik, Iya. dan sesuatu yang menakutkan. Ini lihat nih, rontok-rontoknya masih terasa. Iya. Jadi rasa pahit yang pernah dirasakan itu yang membuat Ana jadi kuat. Iya. Jadi mungkin ini gara-gara dulu Ana sempat, yaitu kan dulu lagi umur 11 tahun sampai umur berapa sering kesurupan, sering apa. Terus ada beberapa keluarga yang nganggap Ana tuh gila. Ana gila, Ana gila, Ana gila. Jadi kok aneh gitu kan. Mungkin gak sih, nggak mungkin sih dia bisa kayak gitu. Terus sampai bertingkat masih ada yang masa sih gitu kan. Sampai ada yang ngetes lah inilah itu, dan di situ Ana bangkit. Lihatin aja mama bapak, lihatin apa yang mereka bilang, apa yang mereka pikirkan. Kalau anak mama tuh nggak normal, nanti bisa kelihatan. Itu sih mungkin yang bisa, tuh kan sekarang, tuh kan. Tapi alhamdulillahnya ya Allah maha adil, Allah maha besar. Di saat ada di titik keikhlasan, di saat ada di titik keikhlasan dan apa yang Allah berikan itu adalah anugerah, dan kita ikhlas dan mau menebusnya dengan tirakat, dengan ketulusan dan keikhlasan, menjalaninya benar-benar dengan senyuman meskipun disakitin. Tapi ternyata ya ini ternyata di balik rencana Allah tuh ini. Ya, aduh Mbak Endang, terima kasih banyak. Sama-sama. Dapat informasi, Ana juga nambah pengetahuan tentang meramal dengan, mungkin kalau tarot banyak, Iya, sering Ana sering dengar. Iya. Tapi kalau untuk meramal dengan bunga, Ana sekarang baru lihat Ini dan bahkan entertaining merasakan banget. sendiri. Iya, Ya. karena waktu saya ada acara di Thailand itu juga mereka takjub. Malah akhirnya mereka bilang, oh peramal Indonesia luar biasa ya, Iya. sampai bunga pun bisa untuk meramal. Bisa menggambarkan, Iya. bisa menyimbolkan. Kekayaan leluhur kita, salah satu Alhamdulillah, ilmunya iya. membaca kehidupan seseorang lewat bunga. Lewat bunga, peninggalan leluhur yang Iya, harus betul. terus kita lestarikan ya Mbak Iya, Endang. betul. Ana pamit ya Mbak Endang. Terima kasih banyak ya. Kenapa sih Teteh lihat Meli kayaknya makin apa ya, kelihatan galau juga, terus kayak ada sesuatu, kenapa Mel? Aku udah mulai percaya sih sama tadi. Ya udah deh, Teteh masih mau nemuin seseorang lagi, dia juga sama bisa meramal, tapi medianya yang berbeda dengan media tradisional. Kalau Meli masih penasaran, gimana kalau Meli ikut Teteh aja? Gimana ya Teh? Tapi aku masih penasaran sih. Ya udah ikut aja yuk, ya. Biar bisa lebih yakin lagi dengan meramal dengan media yang berbeda. Ya udah deh Teh. Ikut Teteh aja ya, yuk. Kita melakukan hal-hal yang negatif, alam pun akan bereaksi dengan yang negatif juga. Itu udah pasti. Untuk
Untuk masyarakat Jawa, primbon dipercaya bisa menjadi panduan hidup. Lalu, seperti apa penerapan dari peninggalan leluhur saat ini? Banyak tradisi soal ramalan di Indonesia. Beberapa ramalan bahkan telah diturunkan turun-menurun dari masa leluhur, misalnya ramalan kehidupan politik di Jawa. Salah satu yang sangat dipegang oleh masyarakat Jawa sebelum negara modern terbentuk adalah ramalan tentang dinasti yang akan runtuh tiap 1 abad sekali. Setiap 1 abad ada kerajaan besar atau dinasti besar yang akan runtuh digantikan oleh kerajaan yang baru. Seseorang pasti akan kembali kepada titik awal. Ya, ramalan di dalam konteks ramalan itu titik-titik itu tadi, misalnya zaman Kolo Bendu, Kolo Subo dan sebagainya itu dianggap zaman-zaman yang punya karakter. Sejak zaman dahulu, ramalan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Bahkan tercatat membentuk sejarah. Misalnya kisah kepahlawan Diponegoro yang sudah diramalkan sejak kecil. Pada saat dia masih bayi, Diponegoro dibawa ke dekat mbah buyutnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono I, yang waktu itu sedang sakit ya, sudah sangat parah sakitnya. Hamengkubuwono I bilang, anak ini yang kelak akan melawan bangsa Belanda. Ketika dia sudah berusia dewasa, pada suatu hari dia bertapa di salah satu gua di Parangkusumo. Dia mendapat bisikan gaib. Dia anggap yang membisikkan itu adalah leluhurnya untuk bangkit dan melawan atas nama leluhur Diponegoro. Jadi karena 2 ramalan itulah Perang Jawa berkobar. Beberapa ramalan dalam budaya Jawa dipercaya akan mempengaruhi seluruh daerah di Nusantara selama beratus-ratus tahun. Peramal yang benar-benar diakui seluruh Indonesia adalah Prabu Joyoboyo dari Malang. Nah, ramalan Jayabaya ini memang sungguh fenomenal karena apa? Ternyata tepat, sudah dibuktikan kan, bahwa kapan terjadinya kemerdekaan RI misalnya 1945 itu ternyata sudah diramal sebelumnya oleh dalam konteks ramalan Jayabaya ini ya. Salah satu ramalan Jayabaya yang menjadi fenomena adalah saat penjajah Jepang datang ke Hindia Belanda pada tahun 1942. Jepang bahkan menggunakan ramalan Jayabaya sebagai legitimasi kedatangan mereka. Jepang tahu ramalan ini, kemudian menggunakannya sebagai alat propaganda pada tahun 42. Tapi mereka hanya berkuasa selama seumur jagung. Jepang memotong kalimat terakhir itu. Nah betul, hanya 3,5 tahun Jepang ada di sini. Makin terkenalah ramalan Jayabaya itu. Dan dianggap penting di dalam perjalanan sejarah Indonesia modern. Jayabaya juga meramalkan berubahnya aspek moral masyarakat. Misalnya disebutkan banyak perempuan akan hilang rasa malunya. Laki-laki akan hilang kehormatannya, serta maraknya seks bebas dan korupsi. Lalu, akankah ada harapan masa depan di Indonesia menurut ramalan Jayabaya? Terjadilah goro-goro. Goro-goro adalah marahnya alam dan manusia sekaligus untuk menghancurkan angkara murka. Nah, setelah goro-goro ini muncullah Satrio Piningit. Seorang satria yang diramalkan akan menjadi pemimpin Indonesia, akan menjadikan Indonesia makmur, adil dan makmur, gemari pahlawan Jinawi, dan bahkan menjadi mercusuar dunia. Karena diramalkan bahwa negara-negara besar yang sekarang kuat akan hancur dengan sendirinya karena kehendak Tuhan. Walau banyak yang sudah terbukti, ada pula yang masih meragukan kebenaran ramalan Jayabaya. Ada beberapa versi ramalan Jayabaya karena banyak yang meyakini ramalan tersebut tidak ditulis sendiri oleh Jayabaya. Setelah 17 abad 17 banyak sekali ramalan mengatasnamakan Jayabaya ya. Yang benar yang mana kita nggak begitu tahu. Kitab Jayabaya itu yang berisi ramalan Jayabaya itu ditulis oleh cucunya Sunan Giri. Jadi ramalan itu sudah beratusan tahun ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui
tradisi lisan karena ditulis oleh di zaman Islam oleh katakanlah seorang ulama, maka kemudian dia alihkan menjadi semacam petuah. Jadi bukan hanya dimensi ramalannya saja yang penting, tapi juga dimensi petuah moralnya. Assalamualaikum, Abah. Aduh, lama nggak ketemu, Abah. Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Kabar Ana baik-baik aja. Abah gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sehat. Selalu Alhamdulillah sehat. ya. Tadi Meli sudah coba diramal dengan memakai media bunga, suara, bahkan pakai kartu tarot. Tapi sepertinya sampai saat ini nih setelah diramal dengan berbagai macam media, dia masih ada keraguan dan termasuk juga banyak penasaran. Nah, tujuan Ana datang ke Abah ini, Abah juga bisa meramal. Sebenarnya bukan meramal ya, Iya. tapi lebih kepada membaca watak. Iya. Oh, membaca watak. Membaca watak, karakter. Nah, biasanya misal kalau Abah membaca watak dan karakter itu medianya Dari apa? tanggal Atau yang lahir. dilihat? Oh, dari tanggal lahir. Tanggal, bulan, tahun lahirnya. Seperti itu. Biasanya kita buat tabel. Nah itu nanti baru bisa kita jumlah. Jumlah itu netto ya. Nanti jumlahnya berapa? 17 namanya. Nah itu nanti dari 17 itu 17 itu 178. 8 itu jatuhnya dunia buat yang bersangkutan. Iya, berarti Seperti itu. Nah, Meli, mumpung ada Abah nih, banyak iya. kan tadi keraguan, rasa penasaran. Sekarang ada yang mau ditanyain ya ke Abah? Tadi kan aku juga udah dibacain sama Mbak Endang. Nah, kayak aku masih penasaran itu bener nggak sih yang diomongin sama dia atau memang ada beberapa yang memang terjadi, cuman ada yang belum terjadi dan itu aku masih penasaran. Nah, aku mau nanya sama Abah. Berarti langsung aja Meli Betul. ngobrol tanggal lahirnya. 14 Juni. 14 Juni. Iya. Tahunnya 92. tahun 92. 14 Juni 92. 14 Juni 92. Nah ini Senin ya. Seninnya itu maksudnya Senin Pahing. Pahing. Ya. Nah, Senin Pahingnya itu nanti wataknya Senin itu apa sih? Ya kan? Nah, wataknya Pahing itu apa sih? Nggak bisa kerja sendiri. Ini wataknya ini Meli nggak bisa melakukan satu pekerjaan itu dengan sendiri. Jadi perlu dibantu atau didorong sama orang lain. Orangnya cukup punya wibawa, cukup mandiri, ya. Tapi di sini kalau dari hitungan saya itu malah suka dikecewakan. Ya, Meli, gimana setelah diungkapkan semuanya? Ya, mudah-mudahan ada gambaran sih. Tapi menurut Mary gimana? Paling ya, jalanin dulu aja. Jalanin Lihat tapi tanpa beban. Iya, tanpa beban. Jadi kalau hitungan yang Abah tadi ceritakan itu dari hitungan weton atau tanggal lahir, itu memang ada primbonnya nggak, Pak? Iya. Dan apa itu primbon Itu. kalau menurut Abah? Primbon ini kan perhitungan, ya kan? Yang namanya primbon ini adalah perhitungan. Ini dipakai sama masyarakat Jawa, masyarakat di Jawa. Ini dulu nenek moyang kita atau para pendahulu-pendahulu kita yang ada di tanah Jawa ini selalu melihat sesuatu lantas dicatat. Melihat alam, kejadian apapun itu lantas dicatat. Nah, dari primbon itu menjadi satu catatan yang dirangkum untuk kemudian diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Sekarang kan awal tahun 2017, Bang. Ya. Menurut prediksi atau gambaran dari Abah, tahun 2017 ini akan ada prediksi apa yang menggemparkan, Bang? Ya, yang jelas lebih banyak kejadian yang bersifat alam ya. Alam ini banyak melakukan satu reaksi. Nah, kalau kita lihat, kita kilas balik di tahun kemarin, 2016 kemarin ya, suasana itu kan semakin kacau. Betul. Jadi masing-masing orang ini berusaha untuk
memenangkan pendapatnya masing-masing, berusaha untuk berusaha untuk menjatuhkan, saling menjatuhkan, menjatuhkan dengan cara-cara yang nggak sportif. Iya. Nah, saat kita melakukan hal-hal yang negatif, alam pun akan bereaksi dengan yang negatif juga. Itu udah pasti. Salah satu bentuk paling jelas dari pentingnya ramalan dalam budaya masyarakat Jawa adalah primbon. Orang Jawa selalu ingin selamat ya. Dia percaya bahwa dunia spiritual mereka baca, ramalan-ramalan adalah untuk menyiasati sebetulnya. Ya, kapan misalnya dalam siklus hidup manusia itu ada hari baik, ada hari yang tepat ya, supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib semacam itu. Demi keselamatan dan kesejahteraan, primbon menjadi panduan penting bagi masyarakat Jawa dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Primbon ini kan sebenarnya sebuah himpunan ya, himpunan pengalaman mistik orang Jawa yang dicatat gitu. Adalah orang-orang pintar dan suci ya, yang pernah mengalami hidup dan mereka memberikan contoh agar nanti jangan terulang lagi kehidupan yang salah. Inilah yang benar. Makanya dituliskan caranya ya, pola-polanya. Orang Jawa kan punya perhitungan kalender sendiri. Primbon itu adalah perhitungan nasib seseorang berdasarkan hari lahir, berdasarkan jam lahir, dan berdasarkan waktu lahir. Ada perhitungan sendiri yang sangat rumit, lebih rumit dari astrologi ala barat, sangat detail hitungannya. Primbon menjadi semacam cara mengatur berbagai momen penting dalam kehidupan. Perhitungan jodoh dan tanggal pernikahan menjadi pemanfaatan primbon yang masih sangat populer hingga sekarang. Nah, di primbon makanya banyak sekali, ada klasifikasi tema-tema tertentu, perjodohan ya. Ada untuk menghitung hari perkawinannya, bahkan kelahiran kapan itu bisa dilihat ya kalau dibaca sebelumnya ya. Oleh karena itu primbon berisi tadi ya, ramalan-ramalan, harapan-harapan yang sudah digariskan oleh nenek moyang kita, orang-orang pintar tadi. Pemilihan hari menjadi kunci penting dalam primbon. Diperlukan perhitungan khusus untuk memulai sesuatu agar mendapatkan hasil maksimal dan terhindar dari resiko buruk. Karena ada angka yang dianggap tepat, ada angka yang dianggap celaka, itu tergantung hari lahirnya. Juga mungkin ya bagi saya angka 9, angka 6 adalah baik. Tapi buat orang lain mungkin cilaka. Jadi tergantung hari lahirnya dan lain sebagainya. Itu dihubung-hubungkan secara holistik yang saya maksud tadi. Jadi semua kita ini punya karakter yang sifat air, tanah, udara, api. Ya. Pon, wage, kliwon itu kan ada karakternya semacam itu. Ya. Tapi semua hari sebenarnya baik. Hanya ketepatannya itu adalah bagaimana tepat kalau itu dilaksanakannya mulainya. Anda lahir di Pon, saya di Wage, mungkin nggak cocok ya. Tapi kalau dengan hitungan-hitungan di dalam primbon itu, bisa saya cocok. Asal mempertemukannya, akadnya itu dihitung jelas begitu ya harinya. Begitu. Tak hanya dalam perhitungan, primbon juga membahas berbagai fenomena dalam keseharian. Kalau orang Jawa saya kira lebih kepada fenomena alam ya. Jadi karena orang Jawa mengamati alam, niteni alam, sehingga alam itu kalau ada perubahan-perubahan apapun, peristiwa apapun pasti memberi tanda-tanda. Jadi orang Jawa lebih ke pembaca alam. Misalnya di rumah ada cecak, ya, ada ular masuk, itu tanda-tanda di primbon ada semuanya tuh. Tapi dalam konteks yang besar, misalnya akan perubahan-perubahan bencana atau politik negara yang akan membuat kita chaos, porak-poranda misalnya ya. Itu akan tanda-tanda besar misalnya matahari, contoh. Ada contoh matahari, ada kalangan ya. Jadi matahari itu dikalangi ada sinar di sekelilingnya ya. Itu orang Jawa bisa membaca, ini pasti negara akan ada terjadi apa. Bagi orang-orang yang mempercayai manfaat primbon, melanggar aturan primbon bisa membawa sial, bahkan musibah. Ya bagi yang yakin percaya itu tak akan terjadi. Seperti menikah pada bulan Suro. Itu nggak tahu kenapa banyak. Ada yang bercerai, ada yang meninggal muda dan lain sebagainya. Itu terjadi.
Abah, terima kasih atas waktunya, Iya. terima kasih atas pengetahuannya. Mudah-mudahan bisa Iya. menambah wawasan untuk kita semua. Iya, terima kasih Ya, kembali. sekalian Ana pamit ya, Abah Iya, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Ana, waalaikumsalam. Ya. Ya.